Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Instruktur ICT Batch 8 Grup 4.3 Ibu Fitria, dan yang kami hormati Bapak Presenter Pak Asep Ramdhani serta Bapak Moderator Bapak Budi Wijaya serta rekan-rekan semua yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu guru hebat. Sejak kemarin kami membuka acara. Hari ini adalah hari kedua kami, dan hari ini kebetulan akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin yaitu temanya tentang pengolahan atau penilaian menggunakan Google Form yang akan disampaikan oleh Bapak Presenter kita Pak Asep Ramdhani. Dan untuk tidak banyak memotong waktu ya, kita percepat saja. Saya persilahkan kepada Bapak Moderator untuk membimbing acara. Silahkan Bapak Budi Wijaya, silahkan. Terima kasih Bu Siti yang telah memberikan kesempatan saya untuk membimbing jalannya acara ini. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Wilayah Bapak Kale dan Ibu Fitria Mulyanti selaku instruktur ICT Batch 8 Grup 4, dan tak lupa juga kepada pemateri hebat hari ini Bapak Asep yang akan memaparkan sesuatu karena yang dibutuhkan khususnya oleh para bapak ibu, karena ini merupakan kemudahan ya. Kemudian yang selama ini yang melakukan penilaian itu juga biasa. Kita buat penilaian berupa Google Form. Seperti hari ini ketika kita melakukan penilaian langsung di kita dan kalau yang dipastikan ada PPN, ada Indonesia dan sebagainya, langsung terintegrasi di sistem dengan. Jadi ini merupakan salah satu motivasi memudahkan penanganan. Jadi di sana sebelumnya saya akan memulai kepada hari ini. Penilaian remati yang kita kalkulasi di sini adalah Google Form 421 sudah dilakukan tentang pembuatan Google Form. Kemudian hari ini akan merekapitulasi nilai hasil dari Google Form. Jadi semua nilai soalnya hari ini kita akan selanjutnya di sana saya juga akan memperlihatkan data nama Asep Ramdhani SD, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 23 September 1994, nomor kerja SDM 182, Perlunas Gerak Kepala. Aktivitas dan hobi yang pernah berhenti di sport, bagi dan bermanfaat, menggunakan riwayat pendidikan, memiliki S1 PGSD, Universitas Terbuka S1, pendidikan bahasa Inggris, SPP, Pasangan. Kedua ya. Kemudian riwayat pengalaman keprofesian, tahun 2013 beliau sudah masuk sebagai Eksekutif Nasional Kurikulum 2013. Beberapa pengalaman beliau yang mengajar, mentor, tapi senior yang lebih melek. Nah mungkin itu untuk perkenalan sedikit tentang TV yang mengajar hari ini. Waktu dan
langsung saja kepada Bapak Kediri Barat materi ya. Atur nuhun Pak Budi. Mohon abi mah tos jadwal. Sanes ya zaman kolonial, sanes milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saifuddin selaku PJ Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ibu Fitria Mulyanti selaku instruktur di Des 8, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa, siswa-siswi SMA, SMK yang hadir pada kesempatan virtual ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, supaya langsung aja ya Bu ya, seperti kemarin waktunya mepet padahal materinya masih banyak. Ini merupakan tujuan pembelajaran, tujuan course hari ini, pelatihan hari ini. Kita akan bagaimana seperti tadi disampaikan sama Pak Budi, bagaimana kita mendapatkan nilai dari setiap muatan pelajaran yang dilakukan satu kali ulangan atau satu kali penilaian kepada peserta didik kita. Nilainya tapi keluarnya masing-masing gitu. Kita dapat nilainya masing-masing. Kita mengadakan satu formulir satu kali ulangan terdiri dari beberapa mata pelajaran. Namun nilainya yang kita inginkan adalah nilai masing-masing setiap muatan pelajaran, nilai masing-masing setiap kompetensi dasar. Nah, izinkan saya berbagi layar dulu. Saya tayangkan yang kemarin dulu ya. Nampaknya ada beberapa peserta yang baru juga. Seperti biasa kan kita klik di browser ya Bu ya. Kemudian akun kita sudah masuk di Gmail. Kemudian diklik yang titik 9 ini. Nah, di drive biasanya tersimpan pekerjaan yang kita sudah lakukan, dan sebaiknya kita membuat folder ya. Saya buat folder ini, di sini ada folder saya. Nah, di sini. Nah, ini adalah folder-folder yang pernah saya buat. Sebentar, ada yang mau masuk. Oh, belum masuk ya? Ya, subscribe belum. Tuh Acan. Sebentar, ada yang mau masuk banyak sekali. Alhamdulillah hari ini banyak. Oh, ini ya tadi ya Pak, saya ulangi lagi. Sudah nampak Pak Budi? Ada? Bu Susi? Ada Bapak. Ya, Ada. baik, saya ulangi kembali ya. Jadi pada penilaian Google Formulir dalam bentuk tematik itu, kita berharap semua nilainya itu sudah didapat permuatan pelajaran per kompetensi dasar. Ini kita klik browser ya, klik browser, kemudian akun kita sudah masuk, kemudian di sini ada titik 9. Nah, biasanya di drive ya, pekerjaan kita tersimpan di sini. Nah, dan seperti hard disk di komputer, kita bisa membuat folder dengan klik new ya, seperti yang saya sudah buat di sini beberapa folder. Saya buka salah satu folder, di dalamnya juga bisa bikin folder lagi. Nah, ini adalah penilaian yang pernah saya buat di sini, misalkan di tema 3. Nah,
Ini saya buat untuk 1, 2, 3 untuk 5 kelas Pak, tapi tidak begitu sulit karena kalau ketika kita membuat satu form itu tinggal duplikasi ya. Itu meskipun berapa kelas pun kita bisa mengontrol dalam satu waktu. Nah ini kita buka. Nah seperti ini ya Bu ya. Ini karena yang kemarin ada yang tidak hadir. Di sini saya buat penilaian tema 3 kelas 6 ya, terdiri dari ini ada masih meter, ada PKN, kemudian ini di section ya, di section, jadi di halaman ya, halaman pertama ini adalah identitas diri anak, kemudian klik ini maka akan keluar section 2. Nah, di sini harus terpisah-pisah di section dengan menggunakan ini ya, dengan icon yang sama dengan ini, add section. Nah, untuk menambahkan halaman section berikutnya. Nah, ini kemudian section, kemudian ada ini banyak saya soal bahasa Indonesia, the next section, kemudian ada IPA, kemudian ada banyak IPS saya buat banyak, SBDP, bahkan saya masukkan di Kota Bandung ada pendidikan lingkungan hidup sebagai muatan lokal pilihan. Nah di sini di respons ada hasil respon anak ya, kita klik di sini untuk mendapatkan respon yang anak-anak sudah masuk. Nah ya silahkan Bu. Nah ini kan dari form Google, hasil dari jawaban anak-anak yang asli dari Google formulir, tapi kita kan bingung Bu, ini hanya nilai seperti ini saja kita dapat, mana yang PKN, mana yang IPA, mana yang bahasa Indonesia, kita bingung. Nah untuk mengolahnya maka kita buat sheet di sini Bu, dengan menambahkannya di sini, ada klik di sini tambah ya, ada PKN, kemudian bahasa Indonesia maka nilainya, dan kemudian ini juga merupakan analisis penilaian. Ketika anak salah di nomor 1 maka dia salah, nomor 2 benar gitu kan, ini merupakan analisa juga dari bisa digunakan untuk supervisi kelas ketika Bapak pembimbing teknis memeriksa Ibu Bapak supervisi. Kemudian kita bisa membuat rekap juga di sini. Nah, rekap permuatan pelajaran. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana baik? Kita mulai yang kemarin saya sudah buat, yang sudah dipraktekkan, yang kemarin ini hasilnya. Nah, setelah kita buat soal, ini ada halaman section 1 adalah identitas diri, kemudian halaman 2 PKN saya buat sedikit saja karena untuk praktek, untuk mempersingkat waktu. Kemudian ini ada section 3 IPA itu saja. Nah, langkah sesudah membuat soal siap seperti ini, langkah kedua Bapak Ibu membuat kunci jawaban pertama seperti yang tadi di sini. Maka akan muncul kunci jawaban di sini. Nah, ini adalah guru. Jadi halaman pertama, baris pertama Ibu Bapak membuat kunci jawaban di sini dengan menjawab sendiri form yang Bapak Ibu buat dengan cara klik send, lalu di sini ada link rantai, certain URL, kemudian copy, kemudian kita buka browser baru, di sini kita tempel, paste, kita buka. Nah, lalu kita buat jawabannya. Nah, tentunya kalau kunci jawaban kita harus memberikan jawaban benar supaya tidak meleset. Kita lihat saja di sini yang aslinya ya Bu. Yang aslinya tadi di mana? Oh ini. Ini. Nah, kita tarik ke sini biar 2 jendela. Saya bagi 2 jendela.
biar terlihat. Niron, Bu. Nah, kita jawab. Ini nomor di sini di kolom nama peserta didik kita tulis kunci jawaban atau misalkan answer key ya. In English. Kemudian ini di checklist di kata kunci kemarin passwordnya saya buat 1 2 3. Kita lihat apakah benar. Nah, benar ini 1 2 3. Nah, jika siswa itu seperti ini, dia akan jika ingin melangkah ke section berikutnya maka harus melewati password ini. Jika misalkan salah, misalkan ya 1 3 6 2 gitu ya. Lalu next, nah salah kata kunci, salah yang Anda masukkan gitu ya. Tapi kita kalau menuruti yang sebelah sini 1 2 3 4 5 the next, nah maka anak-anak peserta didik kita akan bisa masuk ke halaman berikutnya. Itu adalah gunanya section atau halaman. Nah, di PKN dilihat di sini ada kunci jawabannya. Yang B ya, Bu, mematikan. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada jawabannya B juga. Kemudian yang ini C ya, memelankan. Yang D. Kemudian yang ini yang berkonsentrasi. Kemudian ini isinya yang stop. Stop itu C, D ya. Nah, untuk melangkah ke berikutnya kita klik next lagi. Nah, ini ke IPA. Kita lihat di kunci jawabannya di saya yang form yang asli yang ibu bapak buat A, C. Kemudian ini jawabannya tidak ada. Kemudian yang ini jawabannya A ya. A atau B? B ya, B. Kemudian yang selanjutnya nomor ini 3. Kemudian yang terakhir lampu A, C, hidup. Nah, udah disubmit. Nah, kita lihat di respon udah ada di sini, tuh ada. Nah, ini kita mulai mengolahnya di sini. Kita create. Nah, jadi ketika ada questionnya sudah ada respon, udah muncul satu yang kita barusan saya buat. Lalu klik ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Maka, nah ini answer key. Nah, bagaimana cara kita mengolah nilainya? Di sini sedikit. Nah, supaya saya bisa membuat kunci jawaban dan supaya lebih jelas, mohon ibu berkenan untuk mengisi yang tadi ya, yang tadi. Jadi nanti terbukti nilai yang setiap yang mengisi formulir tersebut akan mendapatkan nilai berapa. Silakan sambil diisi, nggak apa-apa, salah juga di sini di kolom chat ya. Mangga Bapak Ibu silakan diisi Google formulirnya, jawabannya. Nah, sambil mengisi, Bapak Ibu pay close attention di sini ya. Perhatikan ke sini. Nah, setelah kita buat kunci jawaban, maka di sini klik 1 ya, klik 1. Nah, di sini tadi kan muatan pelajaran pertama itu adalah PKN KD 3.2. Maka di sini kita rename, kita buat nama PPKN KD 3.2. Kemudian kita, karena ini ada 2 mata pelajaran di sini, IPA KD-nya 3.4, maka kita buat klik plus di sini.
IPA digeser ke sini. Nah, ini IPA KD 3.4. Nah, kita buat formulirnya, Bu, formnya. Kita lihat dari yang pernah ada. Sebentar, ada yang masuk. Ini sudah auto add nih, tapi masih nggak berfungsi. Alhamdulillah hari ini lumayan ada 23, alhamdulillah 23 yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita lihat di form sebelumnya ya, di form yang pernah saya buat. Nah, di sini formnya supaya lebih cepat ya, Bu. Formnya kira-kira seperti inilah, Bu. Nah, ya kepalanya saja lah di copy. Nah, sebentar ada yang masuk lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Enung, terima kasih, selamat datang. Formnya di sebelah mana tadi? Di sini. Nah, di PKN kita kepalanya di copy. Nah, di sini seperti ini. Kemudian di sini juga di copy saja, Ibu, supaya cepat. Tadi kan ada 5 soal ya, Bu ya. Ini PKN, kita tulis di sini PKN KD 3.2, kebetulan sama nih. IPA juga di sini dikasih nama aja, IPA KD 4 3.4 ya. Kemudian, nah, karena ada 5 soal, ke ini mungkin dibuang. Nah, dibuang. Ini kita kasih nomor. Sebanyak siswa yang kita miliki di kelas, kita rapihkan dulu. Ini Bapak Ibu tidak usah meriksa ya, Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan nilai, tinggal masukkan ke Lager. Bahkan ini juga sudah menjadi rekap nilai ya, karena saya juga membuat rekapannya. Di copy aja biar cepet untuk ini. Ini hapus saja. Ini PKN 3.2. Nah, gitu, Bu. Baik, coba responnya sudah ada? Alhamdulillah sudah ada. Nah, kita ini Bapak Akbar, terima kasih telah berkenan mengisi. Ibu Hani Agustiani. Baik, sekarang bagaimana mendapatkan nilai yang telah mengisi? Ini sama dengan ke sini nama siswa ya. Misalkan Bapak Akbar. Nah, gitu kan? Nah, ini tinggal di copy saja atau ditarik saja, Bu. Barangkali ada yang masih berkenan menulis, silakan biar lebih banyak. Nah, di sini akan kita masukkan sedikit rumus. Sebentar, ada yang masuk lagi. Rumusnya sederhana. Biasa rumus yang biasa digunakan di Excel. Mana tadi saya lupa? Oh, di sini ya. Nah, rumusnya sangat sederhana, the simple formula equal ya, sama dengan jika atau if, terus buka kurung. Nah, buka kurung. Jadi sama dengan jika. Ya, jika Bapak Akbar ini, nah, jawaban Bapak Akbar ini, nah berarti jawabannya yang ini ya, Bu ya. Nah, kan answer key-nya yang ini. Saya ulangi biar di highlight dulu, dikasih warna kuning. Nah, ini answer key-nya kasih warna misalkan kuning biar kelihatan. Nah, ini jawaban dari Bapak Akbar, ini jawaban dari Ibu Hani. Mohon diisi lagi yang lain biar lebih seru.
Nah, lihat di PKN. Nah, bagaimana nomor 1 Bapak Akbar apakah benar? Sama dengan if buka kurung. Nah, langsung klik ke form respon yang diberikan oleh Bapak siswa. Kemudian sama dengan jika, gitu ya. Jawaban Bapak Akbar ini klik di sini di kolom apa ini? F2 ya, kolom F2 atau F4, F2 ya. Ya. Nah, jadi jika sama dengan jika buka kurung jawaban ini, nah sama dengan lagi, sama dengan, klik lagi, sama dengan. Nah, klik yang atas sama dengan jawaban di atas, jawaban kunci di atas, klik yang atas. Nah, maka itu titik koma. Titik koma. Nah, lalu kasih apostrof atau tanda petik 2. Tulis benar, misalkan benarnya tulisannya kecil atau right gitu ya. Coba pakai bahasa Inggris ya, misalkan jawabannya right. Apostrof lagi, tanda petik lagi, kemudian pakai koma, titik koma lagi, terus tanda petik lagi, kemudian false. Selain itu salah, misalkan ya. Tanda petik lagi, kemudian tanda apa, tutup kurung, enter. Nah, maka jawaban Pak Akbar salah. Coba kita cek. Oh iya, yang atas mematikan lampu, yang bawah menggunakan terus gitu ya. Gak apa-apa, itu lebih bagus, mendingan disalahkan ya. Biar apakah benar rumus ini. Nah, sesudah ini kita tinggal tarik ke sini, red seperlunya sampai nomor 5 atau seberapa banyak soal yang diberikan kepada siswa. Nah, dari sini jangan lupa mengunci dulu karena nanti di scroll ke bawah. Ini kita membuat nilainya, rumusnya ini aja sebaris aja gitu. Kemudian yang ini juga sama. Nah, kita kunci di sini nih yang F pakai simbol dolar. Nah, gitu. Mengaping huruf F. Nih simbol dolar. Lalu yang ini juga sama. Nah, di sini tapi membuat rumusnya kita tidak hanya sebaris saja, ini aja di nomor 1, di absen nomor 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada H-nya, H2 juga H-nya dikunci juga. Kemudian yang ini kunci juga dengan simbol dolar. Maaf, ada yang masuk lagi. Ini auto admit itu kenapa nggak berfungsi ya? Ada. Iya, alhamdulillah sudah 27 peserta. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir. Mana tadi formnya? Ya, baik, kita lanjutkan. Ini sudah dikunci, ini sudah dikunci. Ini yang terakhir. Nah, ini dikunci juga, satu lagi kunci. Nah, kunci. Nah, kalau sudah ini, maka Bapak Ibu sudah bisa mengcopy. Ah, ini skornya. Skornya biasanya tambah aja ya. Biasanya rumusnya ada di sini, coba di sebelumnya ya. Nah, untuk skor rumusnya itu adalah count if ya. Count if. Seperti ini rumusnya. Count if. Terus kolomnya berapa? Jadi count if, hitunglah jika. Nah, lalu di sini scroll ke sini terus, nah sini titik koma right gitu ya. Jika benar, titik koma lagi, coba kita tutup kurung, berfungsi tidak. Kalau tidak berfungsi berarti salah. Error berarti salah ya. Coba kita yang pasti saja. Oh, ada 2 ini. Oh, ini kurang koma. Oh iya, ini nih ya. Kurang titik koma, apostrof. Alhamdulillah. Nah, right-nya 1 tuh kan. Jadi hitunglah yang yang benar di sini.
yang right-nya saja, maka yang full tidak dihitung ya. Kalau nilai ini mungkin bisa buat sendiri ya. Jadi misalkan misalkan jumlah dari itu right-nya berapa, kita lihat di sini. Yang nah, ini tinggal R3 dibagi 15 kali 10. Nah, sama itu juga ya. Misalkan nah, yang ini jadi yang satu sama dengan 1 dibagi 5 dikali 100 misalkan ya. Maka nilainya 20. Bentar, ada yang masuk lagi. Alhamdulillah sudah 28 peserta. Nah, di sini. Nah, jadi biasa ya ini mah yang apa? Ini jadi sama dengan ini dibagi banyak soal gitu ya, dikali 100, maka nilainya jadi 20 gitu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini di baris pertama, maka sama dengan ibu bapak sudah mengisi semua. Nah, kita tinggal copy saja Bu, di blok, di copy. Nah, lalu kita enter di sini. Atau misalkan semua dari sini ya. Dari sini misalkan di blok, tekan shift, tekan panah ke kiri, ke kanan, lalu Ctrl C, lalu kita ke bawah kan, tekan shift, tekan panah ke bawah, arrow below. Nah, lalu Ctrl V. Nah, gitu. Ada banyak yang sudah ngisi. Tuh, udah ada Pak Akbar nilainya 20, Bu Hani 80, Bu Dian 100, Bu Enti 100, Bapak Sofian 80, kemudian Bapak Muhammad 100, ada 0 ya. Nah, ini 2 kali mencoba 100 ya. Nah, sekarang yang ini tinggal yang IPA ya. Nah, IPA ini di copy aja. Misalkan malas ya, copy aja langsung ke sini. Klik copy, ini biasanya saya gini. Tekan ini, blok semua, lalu klik kanan, lalu copy, kemudian kita klik IPA-nya, lalu di sini, klik di sini, lalu klik kanan lagi, kita paste. Nah, cuma di sini kan masih PKN ya, kita ganti IPA KD 3.4. Nah, untuk yang ini, lihat ini J3 J2. Nah, coba lihat J3 J2 di mana? J ya, berarti di sini nih. Nah, ini PKN nomor 1, PKN nomor 2, PKN nomor 3, 4, 5. Nah, ini benar J2 sama J3. Berarti K3 sama K4 ini kolom ya. K itu ini kolom. Nah, ini sheetnya nomor 3. Di sini baris ketiga. Nah, ini baris ketiga. Jadi ada di titik 3 koordinat ya kalau di kelas 6 K3. Nah, jadi di sini kita robah. Di sini rubah. Nah, kalau ini J2, di sini kita rubah menjadi K. Atau misalkan kita buat lagi lah supaya lebih mengulang ya. Mengulang misalkan ini dikosongkan dulu supaya Bapak dari mana sih nilai ini. Nah, ini untuk IPA tadi rumusnya sama dengan jika buka kurung respon yang Bapak Akbar di muatan pelajaran ini. Nah, klik di sini, ini IPA ya, K itu adalah IPA. Jika Bapak Ibu ingin ini di atas bisa pakai nomor ya untuk lebih kreatif. Nah, ini jika jawabannya Pak Akbar di K kolom 3 ini, baris ketiga ini sama dengan, klik sama dengan. Nah, sama dengan yang atas, klik yang atas sama dengan kunci jawaban, maka itu adalah titik koma, lalu tambahkan apostrof,
petik 2, misalkan sekarang mah pakai bahasa Indonesia, misalkan benar. Nah ini titik koma petik lagi, titik koma lagi, tanda petik lagi. Selain itu salah, tanda petik lagi. Nah, tutup kurung. Coba kita enter, berfungsi tidak? Nah, alhamdulillah berfungsi. Lalu kita copy ke sini dengan cara mengcopy Ctrl C lalu Ctrl V, blok Ctrl V. Nah, ya. Ini sudah, ini benar, salah. Lalu kita jangan lupa menguncinya di sini dengan dolar. Bisa dikunyah. Dolar. Nah, ini. Maaf. Nah, di sini. Ini setelah membuat rumus ini enak ketika kita berbagi di kelas yang lain dengan teman-teman, misalkan kelas saya juga kelas 6A, B, C, D, E, udah tinggal di copy saja untuk semuanya. Dalam waktu bersamaan juga tidak menjadi keberatan ya. Nah, kita blok ke sini, kita enter. Nah, ini masih salah ya, ini C berapa ini? C3. Ini kurang benar berarti. Kita ini lagi buat rumus lagi. Oh, ini di bukan right ya. Nah, ini kita buat. Kenapa tidak muncul di sini? Karena di sini bukan right tapi benar salah ya. Maka kita buat rumus baru coba. Sama dengan apa Pak Budi? Untuk pemaparan 3 menit lagi ya. Ya siap. Sebentar lagi Pak. 3 menit lagi. Ya, sebentar lagi Pak. Count if, nah, sama dengan count if buka kurung. Nah, ini diklik di sini lalu tekan shift, lalu dipanah kanan ke kanan, lalu titik koma, tanda petik. Di sini kan benar ya. Kita yang ingin menghitung benarnya saja. Benar. Hitung jika ada tulisan benar. Maaf. Putus-putus Pak suaranya. Oh iya. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, kita tinggal copy saja ke bawah. Copy, lalu panah tekan shift, tekan arrow ke bawah, lalu Ctrl V. Nah, jadi nilainya seperti itu. Nah, untuk rekap juga, untuk rekap klik di sini add sheet. Ini misalkan kita copy dari sini saja untuk nama supaya lebih cepat. Supaya lebih cepat. Mana tidak ada, belum muncul. Nah, ini misalkan tadi di sini kok ganti untuk IPA. PKN ya. PPKN. Ini IPA. Nah, lalu ini di blok, dihapus yang tidak perlu. Delete kolom. Nah, ini nilainya sama dengan aja, yang ini PKN berapa, yang ini Bapak ini sama dengan gitu. Nah, udah keluar. Ini lalu di Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini untuk mendapatkan nilai rekap. Lalu IPA juga sama dengan kita klik IPA KD ini, yang sheet ini. Nah, di sini IPA. Nah, ini enter sama klik enter gitu ya. Kita atur di tengah. Ctrl C, lalu tekan shift, tekan arrow ke bawah. Nah, lalu Ctrl V, dah. Ini bisa rata-rata juga bisa ya. Ini misalkan rata-rata ganti. Ini sebentar sekali pengolahan nilai, jadi memudahkan Bapak kita untuk mengajar. Nah, tuh bersama dengan rata-rata misalkan average ya, atau misalkan gini, bisa gini juga, buka kurung ini tambah ini, tutup kurung dibagi 2. Nah, itu rata-rata juga. Ini bukan ya, ini dihapus aja. Nah, ini Ctrl C, tekan shift, arrow ke bawah, lalu enter, Ctrl V. Nah, ini rekap.
Itu barangkali ya, Bapak Budi, pemaparan Iya. hari ini mudah-mudahan puas. Jika ada pertanyaan silahkan. Eh, itu hanya berbagi sedikit ya. Saya bukan ahli, jadi em, apa yang saya alami ketika di kelas dalam melaksanakan PJJ ini, saya membutuhkan alat untuk ulangan secara jarak jauh atau online, maka saya apa itu cari-cari, ternyata lebih ketemunya di Google Form. Cuma saya ketemunya apa di sekolah dasar itu ada bentuk tematik. Lalu bagaimana apa itu bisa mendapatkan nilai satu kali tematik yang beberapa muatan pelajaran, tapi saya dapat nilai beberapa kompetensi dasar dan setiap muatan pelajaran. Itu intinya ketika berbagi. Nah, untuk berbagi ya, Bapak Ibu, misalkan maaf sedikit lagi, bagaimana sih misalkan teman-teman kita ingin, oh iya gitu ya, lebih enak dong ya, ketagihan loh. Teman-teman saya juga ketagihan ya, ketagihan, aduh enak ya, udah ininya udah tinggal ini tinggal misalkan ini ya udah nih. Nah, udah tinggal, nah ini klik kanan Bapak, maaf, klik kanan lagi Mungkin Pak, ya. interviewnya nggak ada. Oh, lupa sama kalau sekedap aduh, print screen ada layarnya ya, berbagi layarnya juga. Maaf, satu lagi ya, untuk supaya bermanfaat, tanggung berbagi biar buat teman-teman ya. Ketika kita masa sih mau ulangan sendiri, kayak sana sebagai ngadu gelis kan, bare kelas 6A 6B 6B mah gitu orang tua nanti jadi rame tuh cina ibu guru iya mah kieu, nah cina ibu mah teu pan isieun gitu nya. Nah, ulah dugikeun ka kita. Nah, bagaimana berbagi ulah dugikeun ka sanes hoyong sae ku nyalira, tapi orang berbagi sanes hoyong sae tapi ya mah kamanfaatan gitu nya intinya mah. Nah, setelah kita buat ini soal, kita duplikat, Bu. Nah, ini misalkan klik yang ada apa ini titik 3 berdiri, more ya. Ini ada make a copy atau duplikat. Nah, klik. Nah, kita akan muncul mau dikasih judul apa, misalkan 6B ya. Misalkan kasih, nah misalkan 6F gitu ya. Terus ya 6F itu akan muncul di drive kita ya. Terus kemudian kita copy lagi seperti tadi, klik lagi 6G 6 terus itu, Bu, tinggal dibagi linknya. Nah, ketika saya dong minta linknya yang 6F gitu, tinggal send gitu ya, tinggal send, lalu nah linknya dikasihkan ini ke gurunya untuk dibagikan kepada siswa-siswi yang bersangkutan. Itu barangkali mangga Bapak moderator, dari saya sekedar sedikit berbagi tentang sedikit pengalaman ketika saya mengadakan ulangan jarak jauh melalui Google Form gitu. Mangga Bapak nyanggapkeun. Luar biasa sekali pemaparan hari ini. Pak Asep boleh membuat teman itu Pak ya, biar step-stepnya lebih Siap. Iya. jelas. Iya betul. Nanti saya share di link YouTube-nya. Mungkin agak lambat atau agak kecepatan. Ini karena kita waktu ya. Waktu. Ibu. Tadi ada yang ingin ditanyakan tuh, boleh di-share juga rumusnya Pak. Oh iya, rumusnya ya. Rumusnya itu untuk membuat misalkan benar ya. Jadi tapi itu rumusnya tidak bisa di-share ya, Mbak ya. Kenapa? Karena dia bolak-balik. Sistemnya kayak seperti ini ya. Jadi nggak ada rumus ini. Jadi dia hanya mengandalkan jika gitu kan, bahasa mesin bahasa komputer aja gitu kan. Jika ini sama dengan ini gitu kan. Coba lihat di sini. Nah, ini kan tadi kita ulangi. Nah, jawaban ini di sini misalkan kosong ya.
ya kan, sama dengan, gitu kan, terus if, jika kan, nah, if gitu kan, lalu buka kurung, nah gitu kan, lalu berangkat ke, nah, jika jawaban ini, nah, jawaban, klik form yang hasil siswa menjawab, responsis siswa yang telah menjawab Google formulir kita yang telah dibagikan. Nah, di sini jika, nah ini misalkan yang menjawab adalah Bapak Akbar Azmi. Jika Akbar Jamil ini, nah jawaban ini nomor 1 berarti ini nih, ya. Ini maaf, ini nah, sama, udah diklik gini, sama dengan, klik sama dengan mana? Sama dengan yang di atas, kunci jawaban. Ya. Maka itu titik koma gitu, klik titik koma, lalu ini nih ya. Nah, ini nih. Nah, di sini di bar ini. Lalu tanda petik. Lalu apa ini? Benar gitu kan? Kalau sama benar gitu. Benar. Tanda petik lagi. Titik koma lagi, tanda petik lagi. Selain itu salah. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, gitu. Ini salah ya. Kalau ini benar. Kalau kita ganti di sini udah jadi right. Jadi right. Itu huruf besar. Right. Nah, yang ini misalkan false. False. Nah, gitu. Salah. Gitu rumusnya, mungkin tidak bisa di-share ya, tapi di apa di bimbing ya, di berlatih gitu kan. Nanti ada tutorial. Mungkin benar ada yang dari peserta yang ditanyakan, silakan. Bangga. Mau bertanya boleh raise atau Iya, silakan. dan kita ada waktu untuk menjawab sekitar kurang lebih 7 menit. 10 menit. Ya. Silakan, kalau ada yang mau raise silakan. Iya. Atau mau ngetik boleh di komen. Ini ada Ibu Erna Rosita, hatur nuhun tos hadir. Oke, Pak Budi, terima kasih. Bapak punten, tadi ada yang sedikit tertinggal. Apanya? Mus yang mengunci itu loh Pak. Ngunci ya. Gimana maksudnya? Rumus nguncinya Pak. Ada yang baru masuk juga kan tadi. Oh iya, baik. Kita ulangi ya. Yang mengunci aja itu Nah, Pak. yang kuncinya ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sesudah membuat, ini kita ulangi ya. Ini di sini nih. Ini sekali kerjanya, tapi manfaatnya kesananya enak, tidak usah meriksa, analisa sudah keluar, nilai sudah persatuan muatan pelajaran. Ini sekali kerja ya, beberapa waktu lah, tidak meluangkan waktu, membuat soal tidak lama. Nah, di sini, nah ini nggak dikunci ya. Nah, ini tadi kan kita bikin ya, kita ulangi lagi. PKN. Nah hilap wae Pak Budi. Gusti aduh agung aing geus koyot. Aduh. Nah. Baik. Udah izin kok Ibu instruktur. Harus nama kedah nganggo bahasa Inggris ya. Abi itu bahasa Indonesia we tag-tag bahasa Inggris. Isiannya ku S1 bahasa Inggris dan Pak Asep itu biasa. Oke, nah di sini kita buat lagi ya dari awal ya. Nah, ada yang baru masuk. Ketika Bapak Ibu mendapatkan respons Google Form ulangan yang telah diberikan kepada siswa kan seperti ini, Bu, bingung. Nah, nilainya ini kan. Nih ada yang 10, yang 50, 60. Ini pelajaran apa ya? Ini IPA dari nomor 1 sampai ini semuanya menyatu. Nah, maka kita buat sheet seperti ini ya untuk memisahkan nilai permuatan pelajaran. Kita buat di sini PKN. PKN beri 5 soal di sini, ada 5 soal.
Lalu kita masukkan sedikit rumus yang sederhana ya, sama dengan jika ya, if bahasa komputernya buka kurung gitu ya. Lalu kita klik form respon hasil siswa di sini. Kelihatan nggak ya kursornya Pak Budi? Kelihatan ya. Iya, klik di sini. Nah, ini kan nomor 1 nih PKN nih di sini. Atau gini, supaya nggak bingung ya, kita misalkan di sini kasih nomor di blok sini ya, klik blok, lalu klik kanan, insert, bisa Bu. Nah, di atas kita kasih nomor, misalkan di sini nih dari nomor 1 ya, nomor 2. Ini juga memudahkan kita, nomor berapa ini soal gitu ya. Ini bisa Bu. Nah, ini nomor 1 misalkan nomor sampai 5. Nah, ini sama nomor 5 ya. Lalu ini PKN nih, kata kasih tanda ya. Di atas juga bisa kasih tanda Bob lagi, bisa mau misalkan dikasih lagi. Insert lagi misalkan ini PKN. Nah, di sini kasih untuk memudahkan kita bisa pusing PPKN. Nah, lalu ini di blok di sini bisa copy di ini untuk IPA. Ctrl V sama ini kita ganti IPA. Nah, cuma nanti rumusnya pasti berubah ya. Karena kolomnya tadi nomor 2 jadi sekarang nomor 4. Nah, ini kita ulangi rumus sama dengan jika, if ya. If buka kurung, lalu kita klik form respon hasil siswa, lalu kita lihat jawaban nomor 1 siswa ke-1 di nomor 1 muatan PKN. Ini nih. Nomor 1 yang ini kan yang kita buat, answer key yang kita buat. Jadi pertama itu sesudah Google formulir kita beres, kita jangan lupa membuat menjawab sendiri, yang tujuannya adalah membuat kunci jawaban. Nah, ini hasil kita nih yang kuning ini di highlight. Nah, ini siswa yang pertama menjawab. Nah, ya dari sini sama dengan jika buka kurung jawaban Akbar Jamil pada nomor 1 PKN. Klik di sini jawaban Pak Akbar Jamil. Nah, klik jika sama, klik jika jawaban ini sama dengan, klik sama dengan, lalu sama dengan mana? Sama dengan kunci jawaban yang kita buat. Klik di atas, klik yang di kolom F4. Kalau jawaban Pak Jamil di F5 ya. Nah, udah ini. Nah, udah gini ya. Jika jawaban ini sama dengan jawaban ini. Nah, di sini lalu maka itu titik koma, klik titik koma, lalu klik shift tanda petik. Maaf, tidak muncul. Maaf, ada yang masuk. Bentar. Ada yang masuk lagi. Udah beres. Aduh. Nah, ini. Baik. Nah, ya. Udah tanda petik. Ya, kemudian benar. Misalkan besar ya, benar. Tanda petik lagi, titik koma lagi, tanda petik lagi, salah. Selain itu salah. Tanda petik lagi, tutup kurung. Nah, dah. Oh, ini kan salah. Pak Akbar Jamil ini salah jawabannya. Kenapa salah ya? Coba lihat. Nah, ini. Oh iya, kalau jawabannya mematikan lampu, tapi Pak Jamil menjawab menggunakan terus menerus. Ya, bagus ya, disalahkan, lebih baik seperti itu. Nah, lalu sesudah membuat satu rumus ini gampang. Kita Ctrl C, lalu kita tekan Shift, tekan arrow kanan. Nah, udah di blok ke sini, Ctrl V. Nah, sekarang kita mengunci, jangan lupa. Kalau misalkan tidak dikunci, ketika kita blok ke bawah, ya, Ctrl C ke sini, maka semua jawabannya adalah hasil jawaban Pak Jamil. Akan sama, ya. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu? Maka di sini kita akan membuat dikunci dengan logo dolar. Tapi yang ini nih, yang jangan ini mah yang jangan dikunci, yang F4-nya, ya. F5 mah jawaban siswa, ya, jawaban siswa jika sama dengan jika jawaban F5 ini jawaban siswa, berarti ini harus maju ini, jangan dikunci. F5, F6, F7 gitu ya. Yang dikunci itu jawaban kita. Ini adalah answer key, jawaban yang kita buat ya.
Nah, ini kuncinya dengan dolar, dengan logo dolar, dengan simbol dolar. Nah, itu mengaping huruf. Nah, misalkan F4, F-nya yang dikasih dolar. Ini G-nya yang dikasih dolar. Dan ini juga yang dikasih dolar, yang H-nya. Kemudian ini yang dikasihnya I-nya gitu ya. Kemudian ini yang dikasihnya J-nya. Bapak Ibu untuk melanjutkan ke ini PKN, ini IPA. Nah, Bapak Ibu lihat di sini aja. Ini J4. Nah, kalau IPA pasti berarti J, KI, J, K, berarti K4 di sini. Tuh kan, K4 gitu. Ya, di sini K5 berapa? Masih K4 ya. Nah, ke error. Nah, K5. Kepijit, iya. Seperti itu Pak Budi. Ada di sepertinya karena iya. sebetulnya ingin masih belajar lebih banyak. Mohon kepanginten kita bikin tutorialnya Bapak Ibu. Jika memang Mungkin ada yang ingin sampaikan terakhir Bapak, sebelum diakhiri. Oh sudah selesai ya? Oh baik. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Saya yang lagi belajar gitu ya, Ibu Fitri mohon bimbingannya karena dengan situasi ini terus kita tidak bisa berhenti belajar. Terus harus kita belajar menyesuaikan new normal ya. Yang namanya new normal itu beradaptasi kepada hal-hal yang baru. Maka kita terus harus belajar hal-hal yang baru juga. Ketika kita membutuhkan sesuatu, apa yang kita butuhkan, tentunya kita harus mencari dan kita harus mampu untuk mengaplikasikannya. Itu karena kita dunia kerjanya di pendidikan, tidak bisa ulangan dengan paper ya. Sekarang harus paperless karena itu beresiko terhadap penularan pandemi ini. Itu saja barangkali Pak Budi, saya ucapkan terima kasih terutama Ibu instruktur Ibu Fitria Moyanti sama Ketua PJ Wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya di sesi 2 ini terima kasih sudah bisa ikut serta sebagai peserta PCT Batch 8. Mangga Bapak moderator, mangga nyangakeun. Sawang suana Ibu Erna Mugia berkah kasadayana. Terima kasih Bapak Yusuf yang luar biasa sekali sudah memaparkan materinya. Saya juga sudah memakai di Bapak lama, tetapi sekarang sudah diberikan formula yang lebih lengkap, lebih ini jadi untuk penjualannya lebih hati-hati dan dipermudah untuk mungkin untuk Bapak Asep harus ditunggu channel YouTube-nya saya. Nanti di channel YouTube berisi tutorial bagaimana lebih menjelaskan tentang penggunaan Bapak, Pak. Insya Allah Bapak mangga. Mungkin itu yang sedikit yang sebagai kesimpulan akhir. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, Ibu instruktur dan Bapak PJ ya. Selanjutnya sebelum diakhiri saya kembalikan lagi kepada Ibu Siti untuk menjelaskan. Silakan Bu Siti. Terima kasih Pak Budi dan Pak Asep. Wah, ternyata Bapak dan Ibu ya, meskipun saya juga sudah lama memakai Google Form, tapi untuk analisis biasanya manual karena nggak tahu itu ya formula-formulanya ya. Pasti Ibu Bapak sekalian juga ini membantu sekali ya sesi kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada pemateri dan Bapak moderator serta Bapak Ibu
sekalian, kita tutup sesi pertama ini dan nanti di jam 10.15 kita akan ada lagi materi tentang pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran yang terintegrasi dengan kuis online. Nah, ada kuis-kuis online itu selain Google Form ada lagi, selain kuisnya juga ada lagi, nanti akan disampaikan oleh Pak Budi Wijaya. Kebetulan beliau adalah seorang blogger dan seorang mentor di Gigi ya. Jadi jangan kemana-mana ya Bapak dan Ibu. Silahkan istirahat dulu, nanti jam 10.15 kita kembali lagi di room ini. Roomnya masih sama ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.